Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah Ma'iz bin Malik, sosok pria pezina yang masuk surga. Dahulu kala di masa Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki penzina yang akhirnya meninggal masuk surga. Berzina merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sangatlah berat, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Islam, bagi pelaku zina maka akan dikenakan hukuman had yang berbeda, di mana apabila melakukan zina ghairu muhsan ataupun pelaku belum menikah, maka hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan zina muhsan ataupun pelaku telah menikah, maka hukumannya adalah dirajam hidup-hidup. Zina termasuk dalam golongan dosa besar, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat dari para hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh, seperti kisah pria pezina yang meninggal dan masuk ke dalam surga setelah dirajam di zaman Rasulullah SAW. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini hingga akhir untuk tahu kisah selengkapnya. Di masa Rasulullah SAW, ada seorang pria bernama Ma'iz bin Malik. Dahulu ia adalah seorang anak yatim yang kemudian diasuh oleh ayah angkatnya. Di masa dewasanya, ia menikah dengan seorang wanita. Namun suatu hari nafsunya pernah tidak terbendung, hingga ia kemudian berzina dengan seorang budak perempuan. Setelah melakukan perbuatan keji itu, penyesalan dan kesedihan muncul dalam diri Ma'iz bin Malik. Ia menyesali atas dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian ayah angkatnya memerintah Ma'iz agar sowan bertemu Rasulullah SAW dengan harapan bisa mendapatkan solusi dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pergilah Ma'iz bertemu Rasulullah SAW. Setelah sampai, Ma'iz berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bersihkanlah diriku." Nabi lalu menjawab, "Janganlah lancang, mohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah." Ma'iz lantas kembali berkata, "Ya Rasulullah, bersihkanlah diriku." Nabi kembali menjawab, "Janganlah lancang, mohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah." Ma'iz terus-menerus mengulangi perkataannya itu kepada Nabi Muhammad SAW hingga sebanyak 4 kali. Setelah itu barulah Rasulullah SAW bertanya, "Dari apa aku harus membersihkanmu?" Ma'iz menjawab, "Dari dosa zina ya Rasulullah." Mendapati pengakuan Ma'iz, Rasulullah SAW tidak langsung memvonis Ma'iz berzina. Beliau lantas melakukan klarifikasi kejiwaan Ma'iz bin Malik. Beliau lantas bertanya kepada para sahabatnya yang waktu itu ada di sana, "Apakah ia telah gila?" Para sahabat menjawab, "Dia tidak gila ya Rasul." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dia dalam kondisi mabuk?" Lalu mendekatlah salah seorang sahabat dan menciumi aroma mulut Ma'iz. Setelah dicek, ternyata tidak ditemukan bau minuman keras di mulut Ma'iz. Rasulullah SAW lalu bertanya lagi kepada Ma'iz, "Apakah benar kamu telah berzina?" Ma'iz menjawab, "Benar ya Rasulullah." Mendengar pengakuan Ma'iz yang sungguh-sungguh, Rasulullah lalu memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan hukum rajam kepada Ma'iz bin Malik. Ma'iz lalu dibawa menuju hamparan padang pasir. Dibuatkanlah sebuah lubang, kemudian tubuhnya Ma'iz lantas ditanam dalam tanah. Lalu dirajamlah Ma'iz bin Malik hidup-hidup. Ia dirajam dengan dilempari batu-batu. Ia terus dilempari batu hingga akhirnya mati meninggal dunia. Begitu mengerikannya hukuman rajam yang dialami Ma'iz. Meskipun begitu, keputusan itu sudah mantap diambil Ma'iz demi membersihkan dosa-dosanya di dunia. Setelah Ma'iz meninggal dunia, maka para sahabat berselisih tentang status kematiannya. Sebahagian para sahabat mengatakan bahwa Ma'iz mati su'ul khotimah karena belum mengganti dengan kebaikan. Namun sebahagian yang lain mengatakan bahwa Ma'iz meninggal husnul khotimah karena Ma'iz takut akan dosa-dosanya di akhirat kelak, sehingga ia memilih hukumannya diselesaikan di dunia.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memilih diam dan belum memberikan keputusan tentang status kematian Ma'iz. Perselisihan antar dua kelompok sahabat ini terus berlangsung hingga 2 atau 3 harian. Setelah mengalami polemik yang berterusan selama 2 atau 3 hari itu, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan menyuruh para sahabat untuk memintakan ampunan untuk Ma'iz bin Malik. Para sahabat lantas memohonkan ampun untuk Ma'iz bin Malik. Rasulullah menjelaskan bahwa pertobatan Ma'iz sangatlah baik. Andaikan taubat Ma'iz digunakan syafaat untuk seluruh penduduk Madinah, pastilah mencukupi. Betapa bahagianya Ma'iz bin Malik menjadi penghuni surga yang indah. Begitu luasnya Ma'iz bin Malik mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia melakukan hukuman rajam itu. Dari kisah ini dapat kita mengetahui bahwa betapa hati-hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hukum rajam. Beliau bahkan selalu mengarahkan dan memberikan pesan kepada pelakunya untuk bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Pilihan hukum rajam ini bukanlah suatu pilihan utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas pengakuan pelaku dosa yang memang telah mengakui dan menyesali dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu lebih memilih menuntun pelaku dosa itu dengan cukup bertaubat, memohon ampun kepada Allah, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan dalam kisah ini menggambarkan seakan-akan Rasulullah berusaha menarik pengakuan Ma'iz dan lebih menyarankan kepada pertobatan tanpa mendahulukan hukuman had. Adapun dosa yang telah dilakukan biarlah hanya pelaku dan Allah saja yang tahu, dan tidak perlu aibnya disebarkan sendiri. Setiap orang yang melakukan sebuah dosa besar masih ada kesempatan baginya untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah benar-benar Maha Pengampun. Jalur pertobatan Ma'iz bin Malik memang benar-benar pilihan Ma'iz sendiri agar dosa-dosa yang telah dilakukannya bersih dan terhapus. Bahkan taubatnya bisa memberikan syafaat untuk penduduk kota Madinah. Dan dari kisah ini banyak hikmah yang bisa kita petik. Salah satunya yaitu jangan pernah melakukan zina, karena agama Islam secara tegas melarang perbuatan dosa yang bernama zina. Sejumlah ayat maupun sabda Rasulullah SAW pun telah berulang kali mengingatkan hukuman dan ancaman zina bagi para pelakunya. Salah satu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi zina diterangkan dalam surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ancaman yang pedih bagi para pelaku zina juga disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar ataupun hukuman untuk mereka pezina. Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera 100 kali dan rajam. Hadis riwayat Muslim. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan mengampuni dosa-dosa zina tersebut seluruhnya, sepanjang seseorang yang telah melakukan maksiat benar-benar bertobat kepada Allah. Meskipun banyak ancaman yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, Allah juga selalu memberikan kesempatan bagi hambanya, kesempatan kedua untuk kembali ke jalan yang lurus mencari rahmatnya. Hal ini tertuang dalam surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan bagi hambanya untuk bertobat, termasuk pelaku zina. Dan demikianlah video kali ini. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan zina dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.